Kisah asal-usul Empu Sindok, pendiri Kerajaan Medang. Medang atau lebih dikenal sebagai Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Mataram Hindu merupakan kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 yang selanjutnya berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Para raja kerajaan ini banyak meninggalkan bukti sejarah berupa prasasti-prasasti yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta membangun banyak candi yang bercorak Hindu maupun Buddha. Kerajaan Medang runtuh pada awal abad ke-11. Sebelum lanjut, silahkan like, share, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita mistis selanjutnya. Empu Sindok merupakan raja pertama Kerajaan Medang periode Jawa Timur yang memerintah sekitar tahun 909 sampai 947 Masehi. Empu Sindok bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikramadharma Tunggadewa. Pada masa pemerintahan Dyah Tulodong, Empu Sindok menjabat sebagai Rakai Mahamantri Halu. Sedangkan pada masa pemerintahan Dyah Wawa, ia naik pangkat menjadi Rakai Mahamantri Hino. Kedua posisi tersebut merupakan posisi tingkat tinggi yang hanya dapat diberi oleh keluarga raja, yang berarti Empu Sindok merupakan seorang bangsawan kelas tinggi dalam Kerajaan Medang. Empu Sindok mempunyai permaisuri bernama Sri Parameswari Dyah Kebi yang merupakan putri dari Rakai Bawa. Sejarawan Poer Batjaraka menganggap Rakai Bawa sama dengan Dyah Wawa. Dengan demikian, Empu Sindok diasumsikan sebagai menantu Dyah Wawa. Namun, Rakai Bawa merupakan nama suatu posisi, sedangkan Dyah Wawa merupakan nama orang, sehingga keduanya tidak bisa disamakan. Rakai Bawang Empu Parta, yaitu seorang pejabat pada masa waktu 100 tahun pemerintahan Empu Daksa. Empu Parta ini semakin tepat diasumsikan sebagai ayah Dyah Kebi daripada Dyah Wawa. Selain itu ditemukan pula nama Rakrian Bawang Dyah Srawana yang bisa juga merupakan ayah Dyah Kebi. Pemerintahan Empu Sindok yang merupakan raja pertama Kerajaan Medang periode Jawa Timur yang memerintah sekitar tahun 929 sampai 947 cukup meninggalkan banyak bukti sejarah berupa prasasti-prasasti seperti Prasasti Turian tahun 999 yang berisi permohonan Dang Atum Pusahitya terhadap tanah di barat sungai desa Turian supaya diproduksi menjadi sebagai tempat konstruksi suci. Prasasti Lingga Sutan tahun 999 berisi tentang penetapan desa Lingga Sutan, wilayah Rakrian Hujung Empu Madura Lokaranjana sebagai Sima Swatantra sebagai tambahan biaya pemujaan Batara di Walandit setiap tahunnya. Prasasti Gulung-Gulung Sedang dari tahun 999 berisi tentang permohonan Rake Hujung Empu Madura supaya sawah di desa Gulung-Gulung diproduksi menjadi sima untuk konstruksi suci Mahaprasada di Himad. Prasasti Cunggrang tahun 999 berisi tentang penetapan desa Cunggrang sebagai Sima Swatantra sebagai merawat makam Rakrian Bawang Dyah Srawana yang diduga sebagai ayah dari sang permaisuri Dyah Kebi. Prasasti Jeru-Jeru tahun 930 berisi tentang permohonan Rake Hujung Empu Madura supaya desa Jeru-Jeru di kawasan Lingga Sutan diproduksi menjadi Sima Swatantra untuk merawat konstruksi suci Sangsala di Himad. Prasasti Waharu tahun 931 berisi tentang anugerah yang diberikan kepada masyarakat desa Waharu yang dipimpin oleh Buyut Manggali karena telah setia membantu negara melawan musuh. Prasasti Sumbut tahun 931 berisi tentang penetapan desa Sumbut sebagai Sima Swatantra karena kesetiaan Mapanji Jatu Ireng dan masyarakat desa itu menghalau musuh negara. Prasasti Wulik tanggal 8 Januari 935 berisi tentang
peresmian bendungan di Watan Wulas dan Watan Tamya yang didirikan oleh para masyarakat desa Wuli di bawah pimpinan Sang Pamgat Susuhan. Peresmian ini dilakukan oleh seorang istri Empu Sindok bernama Rakrian Mangibil. Prasasti Anjuk Ladang tahun 937 berisi tentang penetapan tanah sawah di desa Anjuk Ladang sebagai Sima Swatantra dan persembahan kepada Batara di Sang Hyang Prasada, serta pembangunan sebuah Jaya Stambha atau Tugu Kemenangan. Tugu ini dibangun untuk peringatan atas kemenangan melawan agresi kerajaan Sriwijaya yang sampai kawasan tersebut. Empu Sindok tutup usia tahun 947 dan dicandikan di Isana Bajra atau Isana Bhawana. Menurut prasasti Pucangan, posisi Empu Sindok sebagai raja dilanjutkan oleh putrinya yang bernama Sri Isana Tunggawijaya. Raja perempuan ini memerintah bersama suaminya yang bernama Sri Lokapala. Sobat mistis, itulah kisah singkat Empu Sindok. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.